Ya, oke. Sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom maupun yang sudah menyaksikan kami di YouTube channel. Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang sudah ada di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini di lewat YouTube channel saya ini ya. Saya percaya Anda semua pasti ada rasa kedamaian ya, karena Desember ini adalah bulan-bulan eh, Natal ya, ada damai Natal dari Tuhan ya. Ya, Anda semua adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar ya masuk di virtual Zoom kompak ini untuk sekedar ngisi waktu, tapi Anda semua mau mendengarkan kesaksian, mau beribadah, mau dengarkan firman, untuk apa? Mencari Raja Damai itu, amin. Oke, engkaulah Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, dan hanya engkaulah ada kedamaian dalam hati kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, engkau rela mati, agar semua orang yang percaya mendapatkan keselamatan kekal, sehingga saat ini kami ada dan masih diberikan kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu lewat podcast ini. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, otoritas tertinggi sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 bicara apa? Ya, pada mulanya adalah agama Kristen. Oh, enggak bilang gitu. Pada mulanya adalah gereja Metodis. Enggak gitu juga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang, gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada otoritas ini, firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri ya, pada mulanya ya. Dia tidak pernah bicara agama. Ya. Karena agama tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Oke, siang ini dengan narasumber dari Batam. Ya, Pulau Batam ya. Ya, luar biasa ini. Siapa dia? Dia sudah hadir di virtual Zoom kompak ini ya. Kompak siang ini. Ya, Mas Aman Santosa akhirnya saya berhasil ya. Bahwa Mas Aman ini di podcast siang hari ini ya. Walaupun pelayanan beliau ini banyak loh. Pelayanannya banyak ya. Saya tahu ya, di samping mencukupi keluarga ya, pasti ada sesuatu yang dia harus berinteraksi ya dengan jiwa-jiwa yang masih haus akan keselamatan ya. Oke, rohnya ini sudah on fire ya, karena setiap berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, maunya yang keluar apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini nggak mau dia omong-omong kosong, nggak ada. Nggak mau ngomong kosong, perkataan-perkataan yang nggak membangun. Perkataannya selalu membangun iman dan bukan perkataan yang sia-sia. Alright? Are you ready semua? Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita. Mas Aman Santosa dari Batam. Ya, apa kabar Mas Aman? Bisa dengar saya? Bisa, Oke, puji oke, Tuhan selamat baik. siang juga untuk Ibu Ria Worang dari Torino, Itali. Selamat siang Ibu Ria, selamat bergabung ya Selamat di siang, Kompak. saya sedang di jalan ya di Oh ya, nggak apa-apa. metropolitan. It's okay, nggak apa-apa. Makasih. Masih di metro ya, masih di metro lagi naik metro. Oke, Iya, ya nggak apa-apa. Monitor saja, kita tetap on time. Ada atau tidak ada orang, tetap on time. Jam 1.13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Atau waktu Itali jam 5 sore ya. Jam 4 ya. Jam 4 sore ya. Ya, jam 4 sore waktu Italia. Ya.
Ya, oke, No, saya ajak. no, 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 Bro. jam 7 pagi lewat 5 sekarang. Oh, dikurangi ya. Dikurangi 5 jam ya. 6 jam Iya. dengan Oh, Jakarta. dikurangi 6 13 jam kurangi 6. dengan Jakarta. Iya, Oh, dikurangi 6 jam ya, dikurangi jam. iya. Ya lebih lambat ya. Iya, Itali. Oke. Alright, terima kasih Bu Ria sudah mau bergabung. Oke, kita buka dalam doa ya. Kita ajak dalam doa dulu ya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga dan Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari Kamis ini ya di mana kami dapat bertemu dan ada di Zoom kompak siang ini maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ini. Bapa, berikan kami hati yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru, agar perkataan-perkataan kami selalu perkataan yang membangun iman kami, membangun iman lawan bicara kami, membangun iman dari teman-teman kami. Terima kasih Bapak, kami masih diberikan kesempatan untuk ada di Zoom kompak ini untuk mendengarkan kesaksian dari Mas Aman Sentosa dan mungkin ada firman yang akan dibagikan. Kami akan perbincangkan di podcast yang ini. Kami semua mau menjadi ranting-rantingmu yang tetap melekat pada pokok anggur yang akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sertai kami dan kasih kami oleh karena anakmu Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar kesaksian dari Mas Aman Santosa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Alright, seperti biasa, tidak lupa saya harus sapa dulu ya yang saat ini sedang menyaksikan tayangan di YouTube channel ini ya. Saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya, agar ada banyak orang yang diberkati ya, seperti yang diperintahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 atau kisah 1 sampai 8 ya. Dan kepada narasumber Mas Aman ya, welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Kita kembali ke narasumber kita. Oke, Mas Anang, Mas Aman ya, bisa diceritakan secara singkat ya tentang keluarga, apakah berasal dari orang yang sudah percaya atau bagaimana sebelumnya dan Ya, mungkin pelayanannya, terus kenapa terdampar di Batam, apakah di Batam ada tulang rusuknya kah, nanti kita tanya-tanya. Oke teman-teman silakan buka ya. oke, baik. Salam, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Pak Andre. Siang hari ini saya akan menceritakan latar belakang keluarga saya dahulu. Sebenarnya kalau orang tua saya dahulunya berasal dari seberang ya Pak. Oke. Dua-duanya berasal dari seberang. Oh, RT 6 ya. RT 6 ya. RT 6 Iya, iya, istilahnya. iya. Jadi ibu saya, bapak saya dari seberang semua. Mereka menikah Oh, oke. di seberang ya. Ya. Sebenarnya ibu saya itu istri kedua dari bapak saya. Oh, Ya, oke. Istri pertama jadi kenapa meninggal kah? saya Tidak. kurang tahu ya. Oh, nggak jelas Saya ya. kurang Oke. tahu. Sebenarnya dari istri pertama saya punya saudara, sebenarnya dua saudara. Cuman saya Kakak ya. tidak terlalu mengenal ya. Saya tidak terlalu Ah, mengenal oke, oke. dan ibu dari istri pertama pun saya tidak mengenal. Jadi Oh, saya oke. hanya tahu dari Cerita, uh, cerita-cerita ibu ya. saya kandung aja. Ya, Oh, tahu dari cerita saja seperti itu. ya. Ya, Oke. dulu kami tinggal di Papua ya. Saya waktu kecil pernah tinggal di Papua Oh, selama 7 tahun di sana. us. Oh, oke. Terus Di mana? Di ke Manokwari Jawa kah? di Jayapura? Teluk Bintuni, Dekat mana itu? Dekat Kepala Teluk Burung itu ya? Bintuni. Kepala Burung itu? Ya Manokwari lah, dekat Manokwari Manokwari lah ya? itu. Oke, oke, Ya, oke. ya di Manokwari. Oke. Terus kembali ke Jawa, ya kembali ke Jawa dan ya saya sekolah di Jawa sampai
SMA saya sempat mau kuliah di Bandung sebenarnya, daerah Oke. Cianjur. Cuman eh, waktu itu saya hanya 1 tahun saya keluar dari itu, terus saya ke Malang ya, tinggal di Malang. Oh, sempat Saya ke sebenarnya Malang mau ya? lanjut kuliah ya di Batu Malang, Oh, saya pernah tinggal di sana. Terus saya bekerja di Malaysia ya selama 3 tahun. bos, keren Ya, ini terus pengalamannya. mm-mm, Oke. kerja di Malaysia. Setelah saya sempat eh, lari-lari dari panggilan sebenarnya saya. Ya, Oke. saya pernah di Malaysia itu jatuh sakit sebenarnya. Saya sakit. Sebentar, apa maksudnya lari-lari dari panggilan? Kan orang tua kandung kan dari RT 6. Siapa Oh, yang memanggil? oh ya, Nah, itu teman-teman pasti yang di YouTube pasti bertanya-tanya, "Lih, panggilan apa? Kan di RT dari iya, RT iya, 6." Oke. iya. Jadi, Ya, jadi eh, saya mulai percaya mulai SMP ya, SD SMP lah. Saya udah mulai oh, percaya. siapa Jadi yang dulu mengenalkan? Mengenalkan itu. pada awalnya saya eh, baca Alkitab lah, gara-gara saya baca Alkitab ya. Loh, kenapa punya Alkitab? Kan orang RT 6 orang tua. Dari mana itu? eh Sebenarnya ada cerita yang lain. Jadi Oh, oke. dari ibu saya itu, orang tua dari ibu saya atau kakek saya, Mbah, iya, dari Mbah. mama mbah mbah Nah, saya, dia kan tentara dulu ya. oh, Jadi oke. dia tugas ke Papua waktu itu, tugas. Jadi setelah pulang tugas dari sana, ketika mereka naik kapal kapal laut ya, kapal perang waktu itu, Iya, iya. eh, kakek saya itu ada satu temennya lagi, itu dia melihat seseorang memakai jubah putih dan memancarkan cahaya, dia bersinar seperti itu. Oh, oke. Terus eh, teman dari kakek saya, dia memensiunkan diri lah, dia sekolah pendeta, dia jadi Oh, pendeta di Jakarta. Dan kakek oke. saya mengajak anak-anaknya termasuk ibu saya masuk Kristen seperti itu. Ada Hmm. ada sebagian anak-anaknya mau, ada sebagian sebagian tidak mau, dia bertahan di yang lama. Jadi ibu Oke. saya dan ada satu lagi yang dia menjadi orang percaya. Tapi dari bude saya yang lainnya ya Tetap ya. di sana seperti tetap seperti Oke, itu. oke, oke. Iya. Ya, ya. Jadi ya saya disitulah mulai dikenalkan. Ya mulai tahu lah seperti itu. Dan Dikenalkan oleh siapa? Oleh kakek apa? Kakek itu ya? ibu, Apa ibu teman? saya ibu saya lebih menguatkan saya lah dengan iman Oh, ini. oke. Iya, dia apa ibaratnya memberikan pemahaman juga. Tapi sebenarnya Oke. saya masih belum terlalu paham juga ya Ya, sebenarnya. ragu-ragu ya. Terus masih ragu-ragu Oke. juga sebenarnya. Terus saya pernah dulu waktu SMP ada juga yang menginjili saya ya. Ada juga yang menginjili, dan dari situ membuat saya penasaran dan membaca Alkitab lebih lebih dalam. Tapi saya lihat isinya kok luar biasa ya. Oke. Isinya sangat luar biasa. Ajaran Tuhan ini penuh kasih ya. Jika Hmm. pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Pokoknya Iya. Nggak ajarannya itu fair ya. luar biasa lah. Sepertinya Iya, nggak fair ya. Kalau ditampar pipi kiri, balas dong. Kan begitu. Itu iya, nggak fair. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi iya, itu baru fair. Ya nggak? iya. Ini kan aneh gitu. Ini nggak masuk akal ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya yang mengubahkan hidup saya itu firman Tuhan. Saya dulu cukup nakal Oh, sebenarnya, Pak. Saya cukup oke. nakal waktu sekolah. Saya suka Oke, sebentar, sebentar. berantem dan Sebentar, saya mm, sapa dulu. Selamat siang, Mama Ita. Ini Selamat Mas Aman siang. ini sahabatnya Tommy nih. Oh, gitu. Iya, iya. Tommy, Iya, Tommy salam. yang bawa ke saya ini. Ini Oh, sahabatnya gitu. Tommy sama Rere. Iya, iya, iya. Salam kenal. ya salam kenal. Mas Ini Aman. ini mamanya Saya Tommy mamanya. ini. Iya, Saya mamanya Tommy.
Oh ya, salam kenal Bu. Selamat siang Ibu Kartin. Ibu Kartin, selamat siang. Oke, nggak dengar dia. Iya, Pak, saya lagi di Oke, ya, oke lanjut. Iya, Ya lanjut. banyak banget. Iya. mm-mm. Oke. Jadi dulu sebenarnya saya sempat sekolah teologi lah sebenarnya. Saya sempat sekolah Di Malang kah? teologi di Cianjur ya, Oh SAPPI. di Di Cianjur. ya daerah Cianjur. Cuman saya merasa, aduh, saya nggak mau lah jadi sekolah itu. Saya nggak Oh, tertarik seperti itu. Tapi hati saya di sana sebenarnya. Cuman gimana ya, ada gejolak lah. Dari situlah makanya tadi saya bilang lari dari panggilan itu, Pak. Ya, ah, ya. iya, iya, iya. Jadi saya ke Malaysia. Sebentar, sebentar. Teman-teman pasti akan merasa terheran-heran. Kan dia baca Alkitab, tergetuk sekolah sekolah Alkitab, kok malah lari? Apa yang menyebabkan apa yang dia tidak betah di sana? Coba ceritakan. Teman-teman pasti tanya ini. Ya, Ya, apa? awalnya saya pikir, aduh, nggak Apa enak ya disiplinnya jadi. tinggi atau gimana di sana? Saya pikir dulu nggak enak ya sekolah itu nanti ke depannya. Mungkin waktu itu saya nggak bener-bener ada panggilan di sana. Sebenarnya ada terpanggil Oh, juga ya, cuman gimana ya, masih labil setengah-setengah lah. ya. Ya, masih setengah-setengah seperti itu. Oke. Jadi saya bekerja di Malaysia waktu itu. Wah, Ya, duit banyak. Duit enggak banyak. Pak, tidak Oke. tidak juga Enggak ya. ya. Jadi saya kerja di sana. Di sana ya saya kembali lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, Ya, ya ya, gitu. saya mengenal Tuhan tapi masih ndablek lah, Pak. Masih apa namanya Mungkin karena istilahnya? komunitas ya. Ya, karena Oke. saya satu-satunya, nggak satu-satunya sih, ada juga yang orang percaya, orang di satu, ada kawan juga satu lagi. Tapi Oh, waktu oke. itu sempat saya sendirian yang percaya, hanya Oke. sendiri. Dan situ banyak tantangan juga sih sebenarnya. Cuman ya puji Oke. Tuhan lah. Ya, saya terpengaruh sama teman-teman ya, minum apa seperti itu. Jadi ya sempat saya Nanti dulu. singkat Di cerita, Malaysia di mana? Di Semenanjung atau di Sarawak? saya pernah di Semenanjung, di Johor Bahru ya. Oh, Johor di Bahru dan Semenanjung memang banyak RT 6 lah. ya, Iya, banyak RT 6. Kalau di Sarawak itu beda. Ya, oke. Lanjut. ya sempat di Semenanjung, sempat juga di sana di Sabah ya dulu ya. Ah, itu oke lah. Tapi di Oke. Sabah cuman berapa bulan saja saya di sana, lalu lanjut ke Oh, Batam. Jadi ketika oke. saya di apa namanya, di Johor waktu itu saya sakit ya. Singkat cerita saya sakit. Eh, saya sudah diobati sama orang-orang Hindu, India apa gitu. Oh, nggak sembuh juga ya gitu kan. Terus Oke. eh, saya sempat sempat apa, demam tinggi. Saya udah, rasanya kok Tuhan ini sakit banget, kayak mau udah nggak tahan lagi lah ibaratnya gitu. Ya. Disitulah saya berdoa seperti udah mau dipanggil gitu. Waktu itu saya merasa sakit itu yang terparah dalam hidup saya gitu. Oh, oke, Jadi oke. ya, jadi saya Berdoa berdoa ya. sama Tuhan, Tuhan tolong Nanti saya. dulu, berdoa pada Hmm, Tuhan yang mana ini? Tuhan Yesus lah. Hah? Oh iya, Ya, kan ya. karena pergaulan nggak benar kan? Bisa juga Tuhan yang lain. Ya, oke, Tapi Tuhan walaupun Yesus. pergaulannya berbeda, tapi saya tetap andalkan Tuhan Yesus ya. Walaupun Ah, saya masih amin, amin. masih apa namanya waktu itu dablek-dablek, Ngawur-ngawur ya. tapi ya manusia lah ya Pak. Ya, ya, ya. Kadang Oke, ya ada labilnya gitu. Jadi oke. waktu itu saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya, berikan saya kesempatan untuk hidup, biar sisa waktu hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Oh, Rupanya Tuhan oke. sembuhkan. Ya, Puji Tuhan Tuhan. sembuhkan. Di situ singkat cerita saya pulang ke Jawa, berangkat lagi saya ke Sabah. Di Sabah Ya. saya bekerja di sana. Rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Terus ada kawan saya, dia memiliki banyak kos-kosan di Batam waktu itu.
Dia mengajak saya di sini dan bekerja di Galangan, ceritanya seperti itu. Di Batu Tetapi Ampar kah? Di Batu Ampar, tidak daerah Batu Haji. Batu Aji. Oh, oke, oke, ya, saya tahu. Iya, Ya. singkat cerita, kawan ini udah menjanjikan apa pekerjaan dan tetapi rupanya sampai di Batam tidak sesuai ekspektasi. Oh, Saya tidak mendapatkan apa masih sekolah dan adik saya masih sekolah dan saya harus biayai adik saya seperti itu. Jadi adik di mana? Adik di mana? saya di Jawa waktu itu di Purwokerto, ya. Di Purwokerto. Oh, Iya, oke. waktu itu. Jadi dia masih sekolah SMA. Jadi waktu itu saya pegang uang yang ini kawan saya itu. Saya minta tolong Pak. Saya kan biasa saya ngirim uang sama adik saya dan untuk ibu saya kan bapak saya udah meninggal kan gitu kan. Jadi saya biasa Oke. kirim uang sama mereka. Saya nggak ada uang lagi. Saya mau minta tolong lah sekali ini aja sebelum saya dapat kerjaan. Rupanya tidak mau membantu Pak. Ah, Terus dia malah marah sama saya. Jadi saya pergi dari tempat dia, saya pergi dari tempat dia, terus saya sebenarnya nggak tahu mau kemana waktu itu. Karena saya nggak ada kenalan di Batam ini, Pak. iya, iya. Oke. Ya, saya nggak ada kenalan di Batam. Saya bawa ransel. Saya waktu itu ibaratnya saya mau ke daerah Batam Center. Saya jalan kaki, uang saya tinggal 50.000, Pak, waktu itu. Dari Batu Aji ke Batam Center jalan kaki? Belum sampai Batam Center sebenarnya. Oh, oke. Mau ke Batam Center, mau jalan kaki waktu itu. Oke. Cukup jauh Pak itu Pak. Jadi Jauh lah itu. saya jauh dalam perjalanan saya berdoa sama Tuhan. Saya suka baca kitab Mazmur waktu itu kan. Oh, iya. Eh, Ya. Pemazmur bilang Daud orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, anak cucunya tidak akan dibiarkan sampai meminta-minta gitu ya Pak. Minta roti. Ah, oke, very good. Saya berdoa Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Engkau, Kau tidak biarkan sampai minta-minta. Tapi kenapa saat ini saya tinggal pun tidak ada tempat, kerjaan pun nggak ada, mau Bukan makan. main. Saya bilang, saya mau makan pun nggak ada, ini tinggal uang 50.000. Saya makan, Oke. tahu sendiri di Batam mahal, Pak. Oh, iya, iya, ya tahu. Ya, Bapak ya, tahu ya. sendiri di Batam mahal. Ini Ya. makan 50.000 paling sehari aja. Nasi Padang ya, contoh yang paling murah lah 10.000. Tapi belum minum ya kan. Tinggal udah habis itu. Jadi saya sempat di halte, saya terus menangis. Saya mencucurkan air mata sepanjang jalan. Di satu sisi saya nggak bisa nolong keluarga, nggak bisa ngirim uang. Adik saya masih sekolah. Saya merasa ya itu. Terus waktu itu memang saya kan awalnya saya jaga kos-kosan itu Pak. Jaga kos-kosan, tapi saya ada kenalan sama anak-anak kos dan sempat saya punya saya nggak lama berkenalan, ada kawan, saya mau pamit sama dia. Saya bilang, saya mau cari kerja di Batam Center ya, saya bilang kayak gitu. Ya, oke. Di daerah Tembestila. Saya mau pamit di situ, dia melihat saya, oh bodoh sekali ya. Ya memang bodoh saya. Saya dalam hati saya memang bodoh. Saya juga merasa memang saya bodoh sekali ya, bodoh sekali. Terus habis itu saya mau pamit, rupanya saya nggak diizinkan pergi mencari kerja Pak. Udah kamu tenang saja, kamu tinggal di sini, udah nanti dia tolong carikan pekerjaan. Ya, terus waktu itu mendapatkan pekerjaan juga tidak sesuai ekspektasi juga Pak. Aduh, susah sekali juga dapat kerjaan waktu itu. Di sana di Batam kan pembangunan ya Pak ya. Jadi saya ngangkat minyak yang 5 kilo itu, tempat meratakan tanah lah, bukit-bukit kan diratakan. Saya kerja itu ngelewatin sungai, berlumpur-lumpur, saya makan sehari cuma sekali Pak. Aduh sedih sekali Pak waktu itu. Saya sudah hitam Pak, dulu hitam sekali seperti arang. Kenapa?
dari pagi sampai sore saya di bawah sinar matahari awal-awal itu. Jadi saya berdoa juga, Tuhan, seperti ini kan jawaban. Tapi di situ saya terus andalkan Tuhan bahwa saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Terus ya waktu itu saya juga dikenalkan dengan ada kawan saya, uh, seorang pendeta ya, dia orang Jawa juga. Sekarang dia tinggal di Kupang ya kalau nggak salah ya, ibu itu. Jadi ibu ini menolong saya gitu. Udah, kita sama-sama orang Jawa dan dia meminta saya tinggal bersama mereka. Waktu itu jadi ada pertolongan Tuhan di situ. Jadi dikenalkan dengan pos PT di sini gitu, di tempat galangan kapal di offshore itu. Jadi sempat bosnya mengenal saya dan ya bos itu mempercayakan saya pekerjaan, saya bekerja di sana dan ketika butuh karyawan, saya diminta untuk bawa teman-teman yang rekrut seperti itu. Jadi ya singkat cerita seperti itu. Ya, oke. Bentar ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini Mas Aman ini orang yang selalu lari dari panggilan. Tapi Tuhan tetap perhatikan dia. Menolong pada waktu dia sakit. Sakit parah kan? Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ternyata dia disembuhkan ya. Ya Tuhan tuh nggak dendam loh. Tuhan tidak dendam. Anaknya ini nakal banget. Disuruh sekolah Alkitab, lari. Disuruh baik, lari. Malah pergaulan yang tidak baik, katakanlah ya. Ternyata, tapi Tuhan tetap perhatikan loh. Meskipun ada naik turunnya ya. Pernah susah, satu hari mungkin makan sekali, kerja keras. Nah itulah proses ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Cara Tuhan membentuk Mas Aman ini ya. Nah, dia dibentuk dan dia pasrah dibentuk. Oke, sebelumnya saya mau tanya, kapan Mas Aman mengalami kelahiran baru dari Tuhan? Ya, kelahiran baru dan apa yang terjadi waktu itu? Ya, silakan. Saya sebenarnya merasa lahir baru itu sejak SMP ya, kelas 2 ya. Oh, SMP. Tapi berjalannya waktu, Pak, saya dablek juga, Pak, melawan. Oke. Iya. Tapi berjalannya di ada ibaratnya ya seperti kalau anak-anak itu anak durhaka sebenarnya saya ini. Iya, anak yang Sudah hilang mengenal. ya. Ada di Lukas, cerita Lukas, dua anak yang hilang tapi bapaknya terima loh. Dia mau habis-habisin, hambur-hamburin duit warisan, tapi dia terima. Waktu dia kembali bapaknya, dia dari jauh dia datang berlari loh bapaknya itu. Nah ini seperti ini yang terjadi. Ini Aman itu anak yang hilang ya, tapi dia balik dan ternyata ada apa yang terjadi setelah itu? Iya, sebenarnya seperti anak yang hilang itulah, Pak, yang kembali kepada kasih Bapak itu, Pak. Kasih Bapak ya. Iya. Oke. Jadi singkat cerita ya, saya ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan sih, Pak. Amin. Kami ada sama kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Iya, betul. Ya. Oke. Saya Tuhan kemurahan kan Mas Aman bilang karena kemurahan Tuhan. Lalu responnya apa? Setelah Tuhan bermurah hati, responnya apa? Pasti cerita dong pada orang yang belum kenal siapa Tuhan Yesus. Pasti ceritakan. Nah, coba ceritakan pada kita semua ini. Apa yang pernah diceritakan. Oke. Ya, jadi saya merasakan kemurahan Tuhan ya. Kalau saya pikir secara logika, saya itu nggak layak di hadapan Tuhan. Iya, betul. Ya. Apalagi untuk melayani Tuhan, pasti saya nggak layak. Saya merasa seperti itu. Ya, terus teman-teman, ini semua orang termasuk kita tidak layak. Cuman kita dilayakkan. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh darah Kristus. Itu, jangan takut. Kita nggak layak. Memang
Kita tidak layak kita. Siapa yang layak sekarang? Coba bilang. Siapa yang layak? Enggak ada yang layak. Tapi kita dilayakkan. Oke, lanjut. Apa yang terjadi? Iya, sebenarnya dulu saya merasa tidak layak dan Ya. ini, tapi Tuhan melayakkan saya. Saya bersyukur untuk Memberi itu. kelayakkan ya. Iya, Oke. iya. Saya senang itu. Jadi dari situ karena saya dilayakkan dan pada dasarnya kalau kita membaca kitab suci kan, di situ mengatakan bahwa barang siapa berbuat dosa dia menjadikan diri musuh Allah, ya kan? Ya, ya. Jadi Musuhnya ya, ya. sebenarnya pada dasarnya kita semua adalah musuh Allah, tapi kita Ya. sudah diperdamaikan oleh Darah Kristus di atas Kristus kayu ya. salib. Kita Ya. bukan lagi menjadi anak-anak durhaka. Sebenarnya kita Oh. orang-orang durhaka, tapi ya bersyukur puji Tuhan kita semua menjadi anak-anak Allah. Itu bukan Amin. karena kebaikan kita, tetapi itu karena kasih Allah itu, karunia Yes. dari Allah. Jadi Oke. dari situlah saya juga rindu supaya orang-orang yang durhaka di sana, yang menjadi musuh Allah, supaya mereka menjadi kekasih Allah, menjadi anak-anak Allah. Iya. Ya, saya merasakan kebaikan Tuhan di situ. Jadi Ya. ya semua orang mungkin tidak semua orang lah. Saya dulu ya ibaratnya kalau sebelum mengenal Tuhan kan mencari apa namanya? Mencari kepastian hidup kan. Mencari Iya. kepastian, mencari itu dan kita bisa menemukannya di dalam Yesus karena dia mengatakan dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan Iya. di dalam Yesus ada kedamaian yang sejati. Ya, Amin. jadi saya merasa kedamaian ini, kedamaian sejati, kepastian akan keselamatan, janganlah kita nikmati sendiri. Iya. Tetapi ya, kalau ibaratnya kalau kita selamat melihat teman-teman kita akan binasa, apakah kita tega akan membiarkan itu? Pasti kita Iya. akan memiliki kerinduan sama-sama supaya menjadi anak-anak Allah, supaya mereka juga Amin. selamat seperti itu. Ya. Oke, waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Pernahkah Mas Aman ditolak? Agamamu, agamaku. Kamu jangan nyoba memaksakan saya. Pernah nggak seperti itu? Apalagi di Batam kan? Di Batam tuh, wow, banyak orang Sumatera kan, Sumatera Utara. Orang Padang kan banyak di situ. Apa yang terjadi? Pernah kan? Pasti pernah. Ya. Sebenarnya saya tidak membawa agama ya. Ya. Saya tidak mau membawa agama. Ya. Tetapi saya hanya menyampaikan keselamatan, kepastian, jaminan hidup. Agama apapun tidak ada yang menyelamatkan, Pak. Tidak ada. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Ya. Tidak ada seorang pun yang memberikan jaminan akan kehidupan kekal. Kan nggak ada, Pak. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang memberikan jaminan kepada kita akan kehidupan kekal. Kalau orang-orang masih mencarinya, kita sudah tahu jalannya dan kita sembunyikan jalannya itu sendiri, berarti kita egois kan, Pak? Kita ini, kalau namanya penolakan ya pasti ada ya, Pak. Tapi kita harus bertekun, ya. Kita kan bukan anak-anak gampangan ya, Pak ya. Masa tantangan sedikit kita menyerahkan, tidak. Amin. Tuhan kan menyertai kita. Tuhan kan menyertai kita. Oke. Alright. Yes. Selama-lamanya kan. Tuhan ya, saya menyadari itu. Ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan sesuatu, boleh buka mikrofonnya dan bertanya ya. Buat narasumber ini pengalaman luar biasa ini ya. Bertarung antara hidup dan mati di Batam loh. Batam itu saya tahu. Saya 2 tahun hidup di Batam ya. Harga mahal banget. Tapi saya di Batam kan perusahaan. Jadi saya nggak peduli mau mahal mau apa, nggak peduli karena semuanya dibiayai perusahaan. Tapi saya bayangkan waktu itu, wow, Batam bukan main nih. Ya karena standarnya standar Singapura dolar. Standarnya dia. Singapura dolar lebih perkasa dari rupiah. Oke, ada yang mau bertanya? Mama Ita kah?
Saya bertanya Pak Andri. Oke, sebentar. Kalau mau bertanya, saya disclaimer dulu ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau pertanyaan dari saya juga, jika ada yang menyinggung mengenai sara atau sensitif ya, Mas Aman boleh tidak menjawab. Saya disclaimer dulu ya. Jika ada pertanyaan yang sensitif, boleh tidak menjawab. Oke, silakan Mama Ita. Ini sahabatnya Tommy nih. Ya, Shalom Mas Aman dan semuanya yang di grup inilah, di Zoom ini. Ya, saya tadi diperkenalkan saya mamanya Tommy gitu ya. Saya ikuti kesaksiannya Mas Aman begitu bergejolak ya, jatuh bangun, Bergejolak, jatuh betul. bangun, jatuh bangun ya. Terus kalau kita pikir ya berangkat ke Malaysia, berangkat ke luar negeri, saya bilang luar negeri dulu. Itu berharap kita berhasil ya. Karena luar negeri itu orang bilang enak dan menjadi apa ya? Kenyataan gitu kalau pulang. Ini saya lihat di luar negeri di Malaysia ya sama aja jatuh bangun begitu terus ya. Eh, eh, terus ke Batam, ya sama aja. Jadi saya lihat kalau bicara firman oke. Soal bicara dari tadi awal sampai akhir tuh firmannya oke bener deh. Dia mengerti, dia tahu, tapi dia kalau saya bilang seperti layangan yang di awan tuh dia itu belok sana belok sini. Kalau kita lihat dari bawah tuh indah, bagus gitu ya. Apalagi ada angin. Tapi disitulah saya menilainya terombang-ambing, seperti layangan, seperti layangan. Sehingga perjalanan hidup itu ya seperti itu. Ya akhirnya, tapi saya belum puas banget di akhirnya tuh jadi apa, bagaimana, dan seterusnya. Apakah juga kelanjutannya? Ya belum jelas banget buat saya belum jelas banget. Belum. Kenapa? Klimaksnya nanti, Bu. Nanti Klimaksnya nanti. Nanti Ya, saya bertanya pelan-pelan. lagi dong di belakangnya nih. Ya. Ini. Ya. Nah, itulah yang menjadi saya bilang, kalau orang lari dari panggilan, ya Ya. seperti itu. Ya. Mungkin karena jatuh bangunnya di usia muda ya. Mungkin usia Mas Aman itu dulu ya entah ya saya nggak tahu apa 25-30 ke atas lah gitu ya. Kalau seumur Tommy sekarang ya udah mantep lah kalau seumur Tommy ya mau masuk kepala 4 atau udah kepala 4 lah gitu ya. Jadi saya lihat di sini begitu Tuhan mengasihi sekali, dibimbing, dituntun, di apa, tapi logika kuat. Logika kuat. Kalau saya bilang, saya percaya, saya bergantung sama Tuhan. Tapi nggak ibarat saya bilang nggak 100%. Nggak gitu. Masih ya, tawar-menawar dalam hidup lah gitu. Kalau ini saya buat bagaimana? Kalau ini saya buat bagaimana? Sehingga seperti itu. Sehingga pada satu saat Mas Aman dibawa sama orang Jawa, tapi ke Kupang ya, ya gitu ya. Tidak. Jadi ibu ini sebenarnya dia orang Jawa, suaminya orang Kupang. Jadi mereka yang gitu. menolong saya memperkenalkan dengan Galangan bos-bos kapal. PT seperti itu. Ya, tapi maksudnya di Batam atau di Jakarta atau bukan di Batam. Kupang Di ya? Batam. Di Di Batam. Oh, di Batam. Batam. Akhirnya di Batam gitu ya. Di situ mulai saya lihat nih, mulai ada kemantapan, mulai ada ya perubahan yang tapi perubahan ini juga saya belum signifikan sih, belum sepenuhnya lah seperti itu. Yang saya juga mau bertanyanya seperti apa gitu ya. Karena ujungnya tadi kata Pak Andre masih panjang. Jadi saya mau bertanya apa. Cuman di sinilah sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran kalau ikut Tuhan jangan eh, jangan apa ya? Jangan kepalang tanggung lah gitu. Ya. Kalau kepalang tanggung ya itu jadinya ya tanggung-tanggung. Nah, akhirnya ya seperti itu.
prosesnya panjang. Nah, dengan proses itu ya, ya pembentukan sih ya, untuk penyadaran, untuk segala macam ya. Tuhan buat seperti itu sehingga Mas Aman itu bisa mantap lagi sehingga yang kalau saya bilang tadi layangan ya diombang-ambing angin gitu, walaupun anginnya itu nggak angin badai, ya satu saat layangan itu juga tepat pada waktunya, nggak mungkin layangan itu berdiri di awan itu sampai malam, nggak mungkin, pasti digulung. Nah pada saat penggulungan ini sangat sakit sekali, gulung terus digulung sampai kesadaran kita, hati kita mengakui bahwa Tuhan itu yang tadi Mas Aman bilang adalah jalan, kebenaran, dan Ya. hidup. Ada yang Sehingga ditanyakan, Mama Ita? yang ditanyakan saya gini, saya kepengen ujungnya tuh belum ada Pak Andre, apa yang saya mau tanyakan gitu. Jadi Mungkin sampai ini situ dulu pelayanannya. pelayanannya. Ya. Oke. Sekarang gini, Hmm. sekarang Mas Aman tuh di mana tinggalnya? Apa pekerjaannya masih tetap itu, atau sudah berkeluarga atau tidak, atau belum? Terus ya kelanjutannya bagaimana? Saya mau dengar itu aja dari saya. Ya, silakan. Di sini sekarang saya udah berkeluarga, saya sudah memiliki anak satu, dan istri saya sedang mengandung sekarang 6 bulan, dan saya berasal dari Nias, dan untuk pekerjaan atau layanan nanti kita bisa japri saja ya Bu. Nanti saya akan ceritakan detailnya. Saya nggak bisa cerita di sini. Tuh mohon maaf. Ya. Ya, oke. Alright, pelayanannya dia Bu, senyap ya, karena akan melawan dengan para yang anti-kris yang banyak yang menghambat ya di suku-suku yang di situ, di suku-suku yang jarang dijamah. Ini pelayannya Mas Aman di situ. Jadi tidak bisa dibuka di sini karena nantinya akan berbahaya. Nanti bisa dijapri ya. Ada nomornya nanti saya kasih. Oke, Baik, saya Pak mau Andri. oke. Saya mau tanya, Oke, Pak Bambang, Pak silakan Pak Andri. Bambang. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Santausa ini. Aman Santausa. Wah, luar biasa. Kalau sebuah kapal, sebuah bahtera mengarungi lautan itu sampai dengan selamat dan Santausa, ya, aman dan Santausa. Itu memang harapan. Betul, aman. Meskipun banyak badai, ya. Tapi saya tergelitik untuk bertanya ini ya tentang pelayanannya yang tidak bisa disampaikan ini. Kira-kira pelayanan itu menurut Tuhan atau menurut kehendak sendiri ya? Kalau menurut kehendak sendiri bagaimana? Kalau menurut kehendak Tuhan itu bagaimana prosesnya kok sampai terselubung itu yang bisa tidak disampaikan? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sebenarnya bukan karena ketakutan atau enggak ya. Pelayanan ini ya dari Tuhan, pasti dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita, ya kan? Ada yang bisa disampaikan, ada juga yang tidak. Seperti itu. Kalau mau lebih detail, mungkin lebih japri saja ya. Bukan itu yang saya mau tanyakan. Prosesnya untuk mendapatkan tugas dari Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang ya katakanlah yang tersamar-samar begitu. Itu apakah memang pimpinan Tuhan atau kehendak Tuhan? Bagaimana prosesnya, Pak? Bukan pekerjaannya, bukan. Saya bukan meminta untuk menjelaskan program, tapi proses untuk Mas Aman Sentosa itu memiliki tugas dari Tuhan itu seperti itu yang perlu saya ingin tahu. Bagaimana prosesnya itu? Apakah memang juga pada mulanya bagaimana? Apakah itu juga dorongan dari pribadi atau bagaimana? Silakan untuk disampaikan.
Iya, untuk pelayanan atau pekerjaan yang saya kerjakan, eh, sebenarnya ya awalnya ada dorongan ya, tetapi kuat hati saya ada panggilan dari Tuhan. Saya ada kerinduan di situ, ada rasa cinta saya di situ dengan orang-orang yang dilayani. Saya merindukan apa? Tidak seorang pun yang binasa. Ya, jadi saya ada kerinduan, Tuhan tanamkan kerinduan itu. Jadi memang Caranya Mas, caranya gimana Mas Aman dapatkan itu prosesnya? Apa prosesnya. mulai dari ya apa ya itu yang saya mau tanya, luar biasa ini, perlu juga saya ingin tahu. Ya karena dulu sempat saya pernah sakit dan Oh, mau rasanya sudah seperti mau dipanggil Tuhan, dan saya bilang saya minta disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan saya. ya. Jadi saya sudah diberikan nafas hidup sampai sekarang, sisa hidup saya. Jadi ya saya ingat dengan itu. Kalau Tuhan nggak menyembuhkan saya juga nggak bisa apa-apa lagi di dunia ini. Seperti itu, Pak. Jadi saya mau melakukan apa yang terbaik sisa waktu yang Tuhan berikan kepada saya selama saya masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi itu apa namanya, karena ada sesuatu. Tapi kalau seandainya baik-baik saja gimana Mas panggilan itu? Kira-kira diterima nggak? Saya kurang tahu juga, Pak. Oh. Karena Ya. proses Tuhan ya beda. Ya. Saya kurang tahu juga, Pak. Jadi hampir semua kesaksian itu yang saya dengar itu pasti ada kayak semacam barter gitu. Ketika disakitkan menjadi hamba Tuhan, ketika ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, kemudian Tuhan pakai itu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau seandainya pekerjaan itu ya ketika itu tidak kantornya baik-baik saja dan itu bukan dari dorongan sendiri, kira-kira gimana gitu? Oh, Gini Tapi- Mas Aman ya, saya jelaskan ya. Misalnya ya, ini Mas Aman kan malah relasinya intim dengan Tuhan karena Mas Aman sakit, mau mati. Ini pertanyaan Pak Bambang ini, jika Mas Aman keadaannya baik-baik, nggak sakit, kira-kira melekat seperti ini atau tidak? Itu loh maksudnya. Ini nah seperti ini. Kira-kira misalnya Mas Aman nggak sakit katakanlah, tetap dapat kerjaan enak, makan enak, apa semua enak, nggak sakit ini. Apa kira-kira seperti ini atau gimana? Nah itu, coba silakan. Mungkin bisa saja lupa, Pak. Itu dia. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai ya kesakitan, ya kesehatan itu dipakai oleh Tuhan supaya kamu tuh kembali on the right track gitu loh. Ya, supaya you should be on the right track ya. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Supaya you akan harus kembali ke poros utama ini yang kamu mau. Jangan mau ke sana ke sini lah. Dengan cara apa? Dengan cara sakit. Salah satunya lah. Ada juga dengan cara apa? Dengan cara nggak punya duit, mau makan cuma tinggal 50.000, padahal harus ngirim, kan seperti itu. Macam-macam cara Tuhan kan. Ya supaya kamu tuh anakku, mari kembalilah ke sini supaya kamu melekat. Mungkin sekarang akibatnya sekarang kalau nggak salah dikenalkan oleh hamba Tuhan dari Amerika atau mana ya, sehingga ada terbeban dengan pelayanan ke suku-suku kan. Nah itu cara Tuhan kan seperti itu ya. Engkau harus ikuti proses dan jangan banyak protes supaya ada progres. Kan begitu kan? Ya, koreksi saya kalau saya salah. Seperti itu? Ya betul. Nah, Tuhan mau proses Mas Aman atau siapa sajalah yang di sini. Tuhan mau proses siapa saja. Dia mau proses anaknya supaya lebih bernilai, lebih berbobot. Jangan banyak protes. Kalau banyak protes nggak ada progres. Kan gitu.
Nah, inilah menariknya di Iya. sini. Ternyata Mas Aman, Tapi ah, ya ya, tapi jujur ya Pak Saman itu Pak. Kalau ya, baik-baik saja, nah ini kan pertanyaan saya ini kan ditujukan pada orang-orang yang dalam kehidupan yang apa ya serba ada gitu maksud saya serba ada. baik-baik saja ya ketika tidak dipanggil misalkan tidak melakukan apakah memang mereka juga ada niat untuk itu yang persoalannya. Iya, Jadi yang perlu saya tanyakan ini sesungguhnya bukan tapi tadi dijawab dengan jujur kali. Ya mungkin iya. saja lupa Pak gitu. Ah, Mungkin saja lupa. Ya betul juga. Nah iya, manusiawi. sama, sama. Saya pun begitu. Kalau saya nggak diproses, ya saya nggak di sini, Pak. Ya nggak? Pak Bambang Ya, kalau nggak dimasuk Palka, mungkin nggak di Zoom juga. Mungkin betul ngaco-ngaco di betul. Jakarta sana. Itu cara Tuhan kan begitu. Ya Masuk betul. Palka lah. Nggak ada orang bukain pada saat-saat terakhir. Sampai Ya. Pak Bambang Luar. terjatuh loh. Ini Pak Bambang bukan bukan kelasi, bukan deckhand. Mualim Tapi loh. Nah, perwira. perwira ini, officer. Nah, Oh kalau di bisa. kapal itu officer. Tapi dia masuk Palka. Gimana? Ceritanya gimana? Ya Tuhan bikin supaya dia harus ngecek ini, Semakin ngecek percaya. itu. Nah, itu kan cara Tuhan. Kalau nggak masuk Palka, Pak Bambang nggak di sini. Mungkin di diskotek sana dia. Mungkin ini bercanda. Sama Mas Aman. Gitu. Kalau dia nggak diproses, terlunta-lunta di Malaysia, di Papua lagi. Nah, sekarang dia tergerak untuk melayani. Oke, pertanyaan saya sekarang ya. Oke, pernahkah Mas Aman merasa ada di titik terendah dalam hidup Mas Aman? Dan Mas Aman merasa, loh saya kan anakmu, anak Tuhan, saya sudah bertobat, saya ini, saya itu. Kok saya ada di titik rendah dalam hal ekonomi, dalam hal mungkin apa difitnah teman atau apa. Pernahkah ada itu sehingga Mas Aman berpikir, saya ke anakmu, kenapa? Saya mengalami ini, kenapa nggak orang yang nggak kenal Tuhan yang mengalami? Why bad things happen to good people, istilahnya gitu ya. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik, kan gitu kan? Why bad things happen to good people? Ya, ya, itu. Pernah nggak mengalami itu? Coba ceritakan kepada. Pastilah, Pak. Sudah Ah, pasti. nah, ceritakan apa yang terjadi? Ya, Ya, ya. Kalau titik terendah, tadi saya nggak ada apa-apa, Pak. Uang tinggal 50.000, mau tinggal di mana, iya, iya, mau makan apa lagi, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, kenalan pun nggak ada. Cuman hanya ada kenalan anak kos dulu kan. iya, iya, iya. Tapi sebenarnya nggak ada saudara, nggak ada siapa. Saya merantau di Batam, tahu sendiri biaya hidup mahal. Kalau Tuhan tidak menolong saya udah jadi gembel di sini, Pak. Udah mati di sini saya, Pak. Iya, 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 Itu titik terendah salah satunya. Ya, iya, salah satu titik terendah. Tapi ya, buktinya Tuhan itu menggenapi firman-Nya, Pak. Tuhan tidak membiarkan iya, orang yang mengandalkan Dia dibiarkan sampai meminta-minta atau Tuhan tidak biarkan itu. Waktu itu memang saya betul-betul yakin. Sampai saat ini pun saya sangat yakin firman Tuhan selalu digenapi. Ya dan amin. iya. Kalau Oke, kita andalkan Tuhan, pasti Dia akan memelihara hidup kita. iya, Walaupun ada tantangan, ada hal-hal berat, tapi itu tidak semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita, Pak. Ya, iya. kita mampu Oke, menghadapi itu. keren, Ya, keren. Ya, tapi nggak pernah ada terpikir di dalam pikiran Mas Aman ya. Kenapa saya kan anakmu Tuhan? Kenapa saya mengalami ini? Harusnya orang sana loh yang RT 6 sana yang nggak kenal Tuhan dia yang mengalami ini dong. Kenapa ke saya? Nggak pernah nggak ada pikiran gitu. dulu pernah, Pak. Dulu pernah. Pernah. Ini Tapi menarik. berjalannya waktu saya semakin menggali firman, saya semakin memahami, Pak. Coba Ah, kalau kita perhatikan Ayub yang saleh iya, 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 saja mengalami berbagai macam penderitaan. iya. Ya. Dan Oke. murid-murid Yesus kita perhatikan, Pak, Semuanya apakah mereka mati hidupnya enak, Pak? mati sengsara. Semuanya mati sengsara.
Iya, iya, iya. Oke. Apakah semuanya itu hidupnya enak? Kan tidak, Pak. Semuanya Iya. penuh penderitaan. Tapi di dalam Alright. penderitaan ada sukacita. Stefanus Iya. contohnya, apakah Dirajam. enak dia, Pak? Dirajam Dirajam. batu. Dirajam batu sampai mati loh. Ya, rajam Ah, batu bukan setengah mati, sampai mati. sampai Gimana mati. rasanya itu? Gimana rasanya Tapi itu sampai mati? Iya, anehnya dia tersenyum kan, Pak? iya. Ya. Jadi Amin, amin. menurut saya sukacita sejati itu tidak bergantung dengan ekonomi kita Iya, atau keadaan kita. Tapi sukacita sejati itu karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Itu yang oke. membuat kita kuat Ya, menghadapi segala sesuatunya. ya. Saya lupa tadi. Mas Aman, saya kalau nggak salah dengar, pernah nggak Mas Aman ada di panti asuhan? Benar kan? Benar, Pak. Benar, benar. Ah, Iya, apa cerita? iya. Apa ceritanya? Kenapa sampai di panti Dulu asuhan? pernah sih, Pak. Jadi waktu itu saya dari Papua, kami ke Jawa, Bapak jual rumah di Jawa. Oke, Kan kami ada rumah dulu di Papua. Kami jual rumah di oke, Papua untuk ke Jawa. Waktu itu kan belum ada telepon, Pak. ya, Kan? Belum ada telepon. Terus orang tua ibu saya dia jual rumah di sana untuk ke Jawa. Terus rupanya bapak jual rumah di Jawa. Dia pergi lagi ke Papua. oh, Iya. Terus sempat lantang-lantung lah seperti itu saya. Terus ada yang memasukkan saya ke situ, menolong panti saya. asuhan ya, Tapi saya, iya, di di situ saya Siloam itu ya, betul. di Siloam, Pak, betul. Oh, Jadi oke. di situ saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya dan di situ juga saya juga banyak diajar dengan firman Tuhan. Iya, Di Siloam di itu ya. situ. Iya, Waktu betul. umur berapa itu di Siloam? 11 ya kayaknya, 11 atau 12. Iya, Oh, sekitar masih itulah, SD Pak. ya, SD ya. Iya, kelas 6 ya, kelas 5, kelas Oh 6 ya, lah. kelas 5, kelas 6. Oke. Mm-mm. Ya, berapa tahun di Siloam? Sampai SMA ya. Oh, lama ya. Iya, saya Oh, sampai oke. lulus SMA, terus waktu itu saya kuliah ke Bandung itu, saya merasa nggak ini kan, nggak pas waktu itu saya sekolah itu. Terus akhirnya Tuhan uh, memantapkan hati saya kuliah di Batam ya. Saya menyelesaikan di sini dan Apa itu? ya itulah Ambil apa? Di Batam sama dengan hal yang iya apa? sekolah ini teologi, Pak. Teologi ya. Mm-mm. Oke. Oke, sampai gelar STH ya. Iya, Pak. Puji Tuhan. Ini Pak Bambang. Ini proses Tuhan tuh endingnya sekolah teologi, Pak. STH loh, Pak. Luar biasa. Gelandangan. Oke. Oke, Mas Aman, waktunya nggak banyak. Saya minta Iya. apa kira-kira pesan moralnya apa untuk teman-teman di Zoom Kompak Siang dan teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel. Mm-mm. Bisa berikan pesan moral tentang kehidupan Mas Aman diproses sampai menjadi sekolah teologi, menjadi gelar STH dan penginjilan jalan terus. Apa kira-kira pesan moralnya? Silakan. Pesan moralnya kita gunakan sisa waktu kita sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Jadi Ya, kita harus menyadari kita ini di dunia ini hanya numpang saja, Pak. ya, Kita semua ya, numpang. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Jadi kita gunakanlah waktu dengan bijaksana selama kita masih diberikan kesempatan hidup. Jangan merasa diri, oh saya sehat, saya banyak uang, saya kaya, dan lain sebagainya. iya, Jangan merasa itu. Karena tidak selamanya kita akan tetap bernafas. Ya, iya, jadi betul. andalkan Tuhan dalam sisa waktu hidup. Sungguh-sungguh karena hidup kita cuma sementara, jadi kita pikirkan perkara yang kekal. Jangan hanya yang Ah, di dunia ini yang fana itu. Mungkin itu alright. saja yang. Ya, poinnya adalah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kan? Ya, Jadi jangan pernah buang-buang waktu karena waktunya
hanya singkat saja. Alright, Merry Christmas for Indonesia, Merry Christmas for all nation. Ya, loh, bukankah Yesus datang ke dunia untuk orang Kristen saja, untuk orang percaya saja? Kok for all nation? Kok for all Indonesian? Injil Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar karena kasih Allah akan dunia ini. Ya, bukan karena buat orang Kristen saja ya. Kasih Allah besar akan dunia ini. Ingat, dunia ini, dan bukan hanya untuk orang Kristen saja, bukan untuk orang percaya saja. Dulu saya juga pikir bahwa Yesus ini buat orang Kristen aja, buat orang Kristen yang baik-baik, tapi ternyata saya salah. Saya ngerti. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Maksudnya apa? Waktu kejatuhan dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, Yesus lahir ke dunia ini tidak bawa agama, tapi dia lahir dan ada di dunia ini menjadi manusia untuk membawa keselamatan. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Cuma ada satu pribadi yang dia pernah mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Itu membuktikan apa? Bahwa maut tidak menguasainya. Karena sekaligus dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia bangkit dari kematian. Dia bilang kan, maut di manakah sengatmu? Ya enggak? 1 Korintus 15, 55. Ya, nanti dicatat aja. Baca nanti ya. 1 Korintus 15, 55. Maut di manakah sengatmu? Ya. Semua rasul, nabi, siapapun orang suci itu, dia mati semua membusuk di tanah. Enggak ada yang bangkit. Tapi dia buktikan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Lebih dari 500. Oh, itu kan kata Alkitab. Alkitab ditutup. Ditutup saja. Katakanlah dibuang saja. Tapi sejarah tidak bisa ditipu. Sejarah mencatat bahwa dia bangkit dari kubur. Dan dia naik ke surga. Disaksikan lebih dari 500 pasang mata. Dan dia hidup lagi duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kita ingatkan sejarahnya ketika Yesus lahir ya. Ya, bagaimana itulah. Luar biasa, kita bersyukur hari ini kita masih ada di sini. Kita masih diberi kesempatan ya. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan ya. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi kedua kali. Selagi kita masih diberi kesempatan. Pergunakan. Ada banyak orang di luar sana. 8 miliar penduduk di bumi ini. Sekitar 8 miliar. Hanya 2 miliar yang tercatat orang percaya. Terus yang 6 miliar mau kemana? Mau kemana yang 6 miliar? Itu tugas kita semua. Ya enggak? Tugas kita semua. Untuk beritakan keselamatan. Supaya banyak orang diselamatkan. Yesus sendiri bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita yang percaya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Tiada hari tanpa bersaksi untuk Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for all nation. Indonesia for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silakan Pak Bambang. Baik Pak, selamat siang. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Namanya yang ajaib, dahsyat, ya, berkuasa atas hidup kita.
Baik, kita akan masuk dalam sesi yang berikut. Kita